Oke, penonton, kita kembali lagi. Di sini kita akan menggali-gali lagi nih topik-topik yang udah ada di layar. Oke, mungkin boleh langsung kita mulai kali ya, Kak? Boleh. Oke, boleh di-spin. Dapat apa nih kira-kira nih? Mengurus anak. Oke, nah jadi mengurus anak ini kira-kira ya, kalau di hubungan itu tanggung jawab bersama atau khusus sang istri atau khusus sang bapak gitu. Mungkin aku boleh tahu pendapat dari kalian berdua nih. Dari siapa dulu? Oke. Dari siapa dulu? Dari aku Kalau aja aku kali ya. boleh kalau Oke, oke, Mas oke, Fir dulu. oke. boleh dari Kak Jara dulu ya. mungkin. Oke. Kalau menurut aku untuk mengurus anak itu harus bareng-bareng sih Kak. Karena kan tentunya seorang anak itu tidak hanya memerlukan figur seorang mamahnya gitu loh. Pasti figur ayah juga tuh mereka perlu gitu loh. Jadi karena kan kayak seperti yang saya lihat itu dari pengalaman saya ya sih kayak Kak. Kalau misalkan seseorang yang kayak kekurangan figur ayah atau kekurangan figur ibu gitu tuh pasti ada sesuatu yang apa ya, yang berbeda gitu loh dari anak-anak yang terpenuhi figurnya antara ayah dan juga ibunya. Kayak gitu. Sebagai contohnya ya, misalkan kali ya Kak, kalau kayak apa ya, misalkan anak saya cowok nih Kak, kekurangan figur seorang ibu. Mungkin dia akan merasa ketika apa ya, dia tuh merasa hampa aja gitu dirinya. Jadi dia tuh tidak terarahkan gitu kan. Apalagi kan bisa ibu-ibu tuh bawel ya Kak. Kayak kamu tuh harus sholat 5 waktu, harus ini, harus itu gitu kan. Nah, jadinya takutnya seseorang anak itu tidak terlalu terarahkan dan terurus. Apalagi kan biasanya untuk ayah gitu kan bisa pekerja keras gitu kan, jarang di rumah. Jadi kayak mereka tuh memerlukan kedua sosok itulah Kak. Oke, harus seimbang lah ya. Kalau menurut Kak Alfioti gimana nih? Kalau menurut saya itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Iya oke. betul. Karena kan tadi juga Kak Zara bilang ya mention kalau misalkan kita anak ini perlu yang namanya ada apa namanya figur ayah dan juga figur mamanya seperti itu. Maka dari itu ya itu tanggung jawab bersama. Balik lagi saya akan selalu bilang kita juga sebagai orang tua juga harus mengkomunikasikan itu. Kayak kita ini harus mungkin mendiskusikan perihal kayak kira-kira siapa nih yang mungkin hari ini tuh mengajari anak kita kayak gitu. Oke, ada pembagian-pembagian Betul. tugasnya Kalau gitu saya ya. pribadi ya itu ya ada pembagian-pembagiannya kayak gitu mengkomunikasikan juga. Biar tetap ini ya, terarah gitu ya. Betul, Ya. terarah. Oke, mungkin boleh di next pertanyaan kali ya. Apa nih? Keuangan rumah tangga. Keuangan rumah tangga. Oke, nah keuangan rumah tangga nih. Lebih baik rekeningnya itu gabung atau tetap pisah. Mungkin boleh dari Kak Alfioti dulu kali ya. Kalau dari saya sendiri, kalau untuk balik lagi kalau misalkan istri saya kan sebelumnya istri saya itu emang bekerja juga ya. Tetapi kalau untuk gaji istri saya itu saya mendiskusikan dengan istri saya ya udah, maksudnya eh, kalau misalkan duitmu ya duitmu aja. Kalau untuk duit saya pribadi mungkin akan yang membiayai terkait kehidupan rumah tangga kayak gitu. Dan juga kalau waktu saya pada saat itu mendiskusikan dengan istri saya untuk dananya ini kira-kira bagaimana nantinya ya kan. Saya mendiskusikan dengan istri saya ya kita juga harus yang namanya penghitungan yang namanya perbulanan seperti itu. Kayak gitu. Kalau Kayaknya mau berapa gitu betul. ya. Jadi kita rincikan seperti itu. Kayak gitu sih kalau saya. Oke, kalau menurut Kak Azahra gimana Kalau nih? menurut aku setuju banget sih sama yang apa dikatakan sama Mas Vio tadi. Tentunya kita tuh zaman sekarang tuh kayak apa ya, Gen Z tuh biasanya tuh kayak di itu apa namanya di itu di apa terus untuk keuangan ya mungkin masing-masing kali ya. Cuman ya mungkin ya namanya juga suami kan emang tugasnya itu untuk menafkahi keluarga. Iya, benar. Gitu ya mungkin untuk kita sebagai istri juga ya biar uangnya nggak kemana-mana nih, biar uangnya juga jelas dan sama-sama enak berkomunikasi dengan suami. Ya mungkin di list apa aja barang yang kita beli, apa aja kebutuhannya. Jadi kan biar sama-sama enak gitu, mentransparansi keuangan yang ada di keluarga. Oke, tapi ya ngomong-ngomong setuju nggak sih Kak Alfioti dan Kak Azahra ya? Kan banyak nih di sosial media nih, sebagai istri, uang istri, uang istri, uang suami, uang istri. Itu tuh setuju nggak sih kira-kira? Kan banyak banget ya di sosmed-sosmed kita lihat seperti itu. Gimana pandangannya kalau boleh tahu? Kalau dari saya sendiri sih saya setuju ya, karena kan tadi juga saya jelasin ya kalau untuk duit istri saya ya udah itu duit istri saya aja kayak gitu.
Kalau misalkan saya kan juga berkomitmen dari awal juga menafkahi juga kayak gitu. Kalau misalkan duit saya ya duit istri saya juga Oke, kayak gitu. berarti tetap kepemilikan istri juga Iya ya, gitu. betul. Oke. Kalau menurut Kak Zara gimana? Tentunya saya setuju Oh, dong. setuju Apalagi sebagai kita sebagai istri, sebagai cewek-cewek tentunya ya uang istri ya uang istri, Iya. uang suami ya Uang uang istri suami juga tapi kan harus kasih ke istri Oh, iya, gitu. benar-benar. Adalah sedikit uang suami kayak Oke, gitu. berarti setuju ya? Setuju. Oke, sangat menarik ya para pemirsa jawaban-jawaban dan pandangan-pandangan dari narasumber kita yang hadir hari ini. Banyak banget ya pengalaman-pengalaman sudut pandang yang berbeda dalam memandang hubungan-hubungan keluarga ini. Oke. Mungkin aku juga bakal tanya nih sama narasumber kita yang hadir di sini, apa aja sih pelajaran yang kita ambil dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita bahas dari awal sampai akhir ini, seperti itu. Jadi buat Kak Alfioti dan Kak Azahra boleh diberikan sepatah dua kalimat gitu kan kepada para penonton kita yang sudah berada di sini, pesan dan kesan bagaimana sih menjaga komunikasi dengan keluarga seperti itu agar tidak adanya perceraian atau jika pun memang mau bercerai ya baiknya bagaimana seperti itu. Mungkin boleh dimulai dari Kak Alfioti terlebih dahulu. Kalau dari saya ya terkait pesan dan kesannya ya, walaupun saya informasi yang beredar ya, walaupun saya lagi menjalani yang namanya proses perceraian, balik lagi nih, yang masyarakat di rumah yaitu mungkin dari Gen Z ataupun milenial yang ingin mungkin menjalani ke jenjang yang lebih dalam lagi yaitu pernikahan, kita balik lagi harus yang namanya berkomitmen dari awal, seperti itu sih kalau dari saya. Harus berkomitmen ya. Iya betul. Oke. Kalau menurut Kak Zara gimana? Kalau menurut aku dari pembahasan kita yang tadi itu yang paling benar itu adalah komunikasi dan juga aku setuju sama Kak Tio itu komitmen. Karena bagaimanapun dengan kita memiliki komunikasi dan juga berkomitmen kepada pasangan kita, tentunya itu pasti akan membuahkan hasil yang baik untuk hubungan ke depannya. Apalagi kan mungkin komunikasi itu orang-orang lebih bilang kayak itu adalah suatu hal yang penting, tapi komunikasi sama komitmen menurut saya itu adalah hal yang mustahil gitu kan. Karena ya percuma kita komunikasikan tapi tidak dilaksanakan secara berkomitmen itu pasti susah sih Kak. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih acara kita, aku mau tanya nih satu pertanyaan yang dari tadi itu aku pengen nanya sih gitu kan. Jadi kan banyak banget ya di sosial media tuh berita-berita tentang hubungan keluarga aktris-aktris, selebgram influencer kayak gitu. Nah, gimana sih cara kita itu menanggapi isu tersebut kayak gitu, Kak? Aku mau mulai dari Kak Zara dulu, boleh? Aku ya. Kalau menurut aku sih, aku pribadi ya, aku tuh tipe orang yang kayak bodo amat itulah Kak. Aku kayak nggak peduli lah gosip-gosip atau berita-berita yang beredar di luar sana. Menurut aku ya mungkin kayak ya isu-isu selebriti yang anaknya nggak mau dipertemukan oleh pasangannya atau segala macam kayak ya udah itu ranah mereka. Tapi ya mungkin kita lihatnya sebagai hal yang perlu kita pelajari aja gitu loh. Untuk aku sendiri kayak aku lebih fokus ke keluarga aku aja sih Kak. Jadi kayak mikirin orang lain gitu ya. Mikirin orang lain lah. Mungkin kalau untuk ada contoh-contoh yang mungkin kurang atau contoh-contoh bagus ya kita ikutin yang baik-baiknya aja gitu. Jadi fokus ke keluarga sendiri. Kalau menurut Kak Alfioti gimana ini? Kalau saya sendiri karena juga saya sedang yang namanya menjalani proses perceraian juga ya. Kak. Saya sih balik lagi ya. Saya juga tidak terlalu ini ya memikirkan yang adanya yang namanya statement-statement seperti itu juga. Mungkin ada public figure yang mungkin seperti itu juga ya kan, karena balik lagi nih mungkin dari public figure itu sendiri mungkin ada alasan nih kenapa sih dia nggak mempertemukan anak-anaknya, mungkin itu sih. Jadi juga masyarakat di luar sana juga jangan terlalu mementingkan konflik yang ada di masalah di keluarga tersebut, mungkin itu sih kalau dari saya ya. Karena juga kita juga maksudnya tuh orang mungkin ada yang namanya masalahnya masing-masing, mungkin seperti kita itu nggak sih. tahu ya Iya, kita juga nggak tahu kan apa masalahnya gitu. apa. Jadi kita jangan terlalu mengurusin hidup orang gitu ya. Betul. Oke. Baik, terima kasih banyak atas semua insight yang luar biasa hari ini ya. Satu hal yang selalu saya percaya, setiap keluarga itu punya dinamikanya masing-masing. Dan sebelum kita menghakimi orang lain, ada baiknya kita lihat dulu nih dari berbagai sudut pandang kayak gitu. Karena di balik setiap sorotan itu selalu ada cerita yang jauh di dalamnya.
Oke, terima kasih banyak buat narasumber kita hari ini atas semua cerita dan sudut pandangnya yang super duper berharga ya. Tentunya makasih juga buat Citato sponsor kita, Citato sapi bumbu bakar, ayam barbeque dan juga Citato beef mala yang udah nemenin behind the spotlight dari awal sampai akhir episode ini. Dan juga buat teman-teman yang di rumah, para penonton, para pemirsa, terima kasih. Ada 3 pilihan seru loh dari Citato, jangan lupa dibeli-beli ya, karena cocok banget untuk nemenin kita lagi nonton kapan aja, seperti itu. Oke, terima kasih yang banyak sebesar-besarnya kepada para narasumber dan juga penonton yang udah hadir hari ini. Ingat, jangan buru-buru menilai. Yuk kita jadi penonton yang lebih bijak dan lebih empati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.